Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Fatmawati, SSI, MSc, PhD, selaku Presiden OS Indonesia. Yang kami hormati kepada Ibu Dr. Yusmita Rahayu, ST, Master of Engineering, selaku pemateri pada acara Talk Series yang ke-10 siang hari ini. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta Talk Series yang ke-10 dengan topik kajian pemanfaatan bramedis berbasis teknologi ultra wideband untuk pendeteksian tumor payudara. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita hari ini dapat berkumpul dalam acara Talk Series yang ke-10 yang diselenggarakan oleh OS Indonesia. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nina Aryasta. Saya merupakan anggota OS Indonesia dan merupakan salah satu dosen di Universitas Nusa Bangsa yang terletak di Bogor. Acara yang akan kita lampaui pada hari ini terdiri dari beberapa sesi. Sesi yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemutaran lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Presiden OS Indonesia, yaitu Ibu Sri Fatmawati, SSI, MSc, PhD. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran profil OS. Acara dilanjutkan dengan pembacaan CV dari pemateri, yaitu Ibu Dr. Yusmita Rahayu, ST Master of Engineering. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara penutup, nanti akan ada pengumuman-pengumuman dari OS. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan basmalah tadi dapat memberikan keberkahan untuk acara pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah pemutaran lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu peserta acara Talk Series, dimohon mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Kepada operator dipersilahkan. Indonesia, kebangsaan
Semoga dengan diputarnya lagu Indonesia Raya tadi menambah rasa nasionalisme kita kepada Indonesia sehingga kita dapat semangat sebagai akademisi, sebagai peneliti untuk berkarya untuk Indonesia. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Presiden OS Indonesia kepada Ibu Sri Fatmawati, SSI, MSc, PhD, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Ibu, Bapak, para peserta Talk Series Indonesia, OS Indonesia yang ke-10. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan ke-10 ya. Dari divisi yang diketuai oleh Dr. Lid Maleni, kita menyadari bahwa Talk Series ini adalah bagian dari upaya OS Indonesia untuk sharing keilmuan dan juga menyebarkan ilmu yang sudah didalami oleh member OS Indonesia. Tentunya pada hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada member kita ya, Bu Dr. Yusnita Rahayu STMN dari Universitas Riau. Terima kasih banyak Ibu yang sudah berkenan untuk sharing, juga Mbak moderator ya, Mbak Nina Arista, SPD MSI ya dari Universitas Nusa Bangsa. Kita menyadari bahwa bagian dari OS Indonesia misinya adalah bagaimana sharing diseminasi keilmuan tidak hanya kepada kalangan akademisi tapi juga masyarakat secara luas. Dalam hal ini tentunya kajian pemanfaatan bramedis berbasis teknologi ultra wideband untuk pendeteksian tumor payudara adalah satu dari banyak part yang menjadi riset Dr. Yusnita, dan tentunya ini akan membuka peluang kerjasama yang luas tidak hanya untuk kalangan member OS tapi juga untuk semua peneliti, akademisi baik dari instansi perguruan tinggi maupun swasta dan juga industri ya tentunya. Kami dari OS Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang berkenan hadir dan tentunya tim di balik layar, Ibu Dr. Lid Maleni dan juga yang lain, kepada Mbak Nurina MSI dan juga Mbak Eka dan yang lain yang sudah mensukseskan acara hingga Talk Series OS Talk Series yang ke-10 ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan nikmat untuk selalu mengembangkan diri dan memberkahi diri untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Saya rasa itu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Fatmawati yang telah memberikan sambutan dan sedikit motivasi kepada kita. Semoga apa yang disampaikan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya adalah pemutaran profil OS. Kepada operator dipersilahkan. Tanahku yang ku cintai.
terima kasih. Semoga dengan diputarkannya profil OS Indonesia tadi semakin memotivasi para peserta di sini khususnya yang belum menjadi anggota OS sehingga nanti ikut berpartisipasi untuk mendaftar dan menjadi anggota OS Indonesia sehingga dapat saling memotivasi. Kemudian seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Fatmawati tadi bahwa kita sama-sama sharing ilmu dan sharing pengetahuan melalui OS Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu tentang pemaparan materi dari Ibu Dr. Yusnita Rahayu, ST Master of Engineering. Sebelum acara pemaparan materi, akan saya bacakan CV dari Ibu Dr. Yusnita Rahayu terlebih dahulu. Ibu Dr. Yusnita Rahayu, ST Master of Engineering, berasal dari Universitas Riau, dengan pendidikan sarjananya, yaitu pada program studi Teknik Elektro di Institut Sains dan Teknologi Nasional pada tahun 1999. Pada tahun 2004, beliau melanjutkan studinya dengan mengambil peminatan yaitu Teknik Elektro di Universiti Teknologi Malaysia. Dan pada tahun 2009, beliau mengambil studi S3-nya dengan bidang yang sama, yaitu Teknik Elektro di Universiti Teknologi Malaysia juga. Beberapa penelitian yang menjadi fokus bidang fokus dari beliau yaitu desain transceiver RF atau radio frekuensi untuk aplikasi sistem nirkabel, antena ultra wideband, desain tautan RF dan microwave. Beberapa penghargaan telah didapatkan oleh beliau. Yang terbaru yaitu dalam penghargaan Award Prototype Industry pada tahun 2021. Pada tahun 2014 mendapatkan Consolation Prize dalam kegiatan Innovate Malaysia Competition, A Path to Internet of Things, IoT Home Energy Management System. Pada tahun 2011, sebagai Best Paper Awards pada acara International Conference on Wireless and Mobile Communication. Pada tahun 2010, sebagai Best Paper Platinum Award pada kegiatan Asia Pacific Conference on Applied Electromagnetics. Dan pada tahun 2005, beliau sebagai mendapatkan penghargaan di Universiti Teknologi Malaysia sebagai Best Researcher Award. Dari kurikulum vitae yang telah saya bacakan tadi, maka kita sudah sangatlah yakin bahwa memang beliau sepertinya ter-unmute, Mbak Nina. Ngapunten Ibu, ini di-unmute Bu Nina. Oke, baik. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan mungkin ya kepada Ibu Dr. Yusnita Rahayu. Sudah siap Ibu? Sudah, Ibu Nina. Oke, mungkin sambil di share screen ya Ibu. Kepada Bapak dan Ibu peserta, bagi yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Dr. Yusnita Rahayu, yang pertama bisa melalui chat. Yang kedua, nanti setelah pemaparan dari Ibu Dr. Yusnita akan ada sesi tanya jawab dan tentunya bisa bertanya melalui fitur raise hand dan bisa on cam gitu. Sudah siap ya Ibu Yusnita? Sudah, Bu Nina. Terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada Ibu Dr. Yusnita Rahayu, ST Master of Engineering untuk memberikan pemaparan materinya. Baik, terima kasih Ibu Nina sebagai moderator pada webinar siang hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Sri Fatmawati, SSI, MSc, PhD, selaku Presiden OUS Indonesia. Yang saya hormati ibu-ibu, anggota OUS Indonesia, serta ibu dan bapak yang menjadi peserta pada webinar pada siang hari ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada OUS Indonesia yang telah memberikan kegiatan penelitian yang saya dan tim lakukan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun ini. Semoga apa yang dipaparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan khususnya di Indonesia. Baik Bapak Ibu, topik yang saya angkat untuk webinar pada siang hari ini adalah kajian pemanfaatan bramedis berbasis teknologi ultrawideband untuk pendeteksian tumor payudara. Baik, ini sekilas CV saya telah dibacakan oleh Bu Nina, saya skip saja. Baik, ini adalah profil Universitas Riau. Mungkin ada peserta yang belum tahu ya, profil Universitas Riau itu seperti apa. Yang ini sedikit saya berikan gambaran. Universitas Riau ini atau dikenal dengan UNRI, merupakan universitas negeri terbesar di Provinsi Riau yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Berdiri pada 1 Oktober 1962, yang saat ini terdiri dari 10 fakultas, 120 program studi, 72 joint degree, dan 20 pusat studi. Jumlah mahasiswa Universitas Riau saat ini mencapai 35.599 orang. Kita lihat di gambar di sebelah kiri atas ini adalah gambar rektorat ya, gedung rektor Universitas Riau yang sangat rindang. Di kampus kami banyak sekali pohon-pohon seperti ini. Kemudian yang di sebelah gambar sebelah kanan bawah ini kita ada danau ya, di mana danau ini tempat mahasiswa umumnya dan masyarakat sekitar untuk rekreasi ya di Universitas Riau. Kemudian ini adalah Fakultas Teknik di mana tempat saya mengabdi saat ini. Di Fakultas Teknik ini berdiri pada 29 Desember 2000 sesuai dengan SK Menteri. Saat ini ada 5 jurusan yaitu Teknik Sipil, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Teknik Arsitektur, dan 7 program studi sarjana, dan 4 program studi diploma. Nah, ini sedikit profil tentang Universitas Riau. Nah, baik, Bapak Ibu, saya di dalam research biosensor antena ini dibantu oleh teman-teman ya di lintas bidang ilmu, ada di bidang kedokteran, di bidang teknologi informasi, dan juga di bidang teknik elektro saya sendiri. Dan juga dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini. Kami di research team biosensor antena ini dalam bidang biomedik ya, yang berkaitan dengan elektros, antena sebagai sensor, yaitu fokus kepada bramedis untuk pendeteksi tumor payudara yang siang hari ini akan saya coba sharing dan paparkan. Kemudian kita juga ada penelitian tentang bagaimana pendeteksi virus atau bakteri menggunakan biosensor antena. Kemudian kita juga ada penelitian tentang glucose monitoring untuk pasien diabetik. Kemudian kita juga ada penelitian tentang antena sebagai sensor yang ditanamkan pada jantung heart receiver. Kemudian kita juga ada penelitian sensor antena untuk menghitung laju pernapasan. Jadi memang fokus tim ini bergerak di bidang biomedik ya, yang berkaitan dengan elektromedik. Nah, sumber dana dari penelitian ini kami peroleh dari Ristek Dikti atau BRIN, saat ini dikenal dengan nama BRIN, Insinas, dan Dipa Unri. Nah, ini sekilas profil riset tim saya dan teman-teman di Universitas Riau. Baik, ini kita sudah masuk ke bagian intinya. Yang ini adalah latar belakang atau motivasi kami ya, saya dan teman-teman, mengapa menekuni bidang ini. Kita ketahui penyakit kanker ini merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kanker payudara ini menempati urutan pertama
di Indonesia, yaitu sebanyak 16,6% kasus. Nah, penyakit kanker ini itu dapat lebih baik diatasi apabila dapat dikenal lebih awal, dapat dideteksi lebih awal, sehingga kita dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk menghambat perkembangan sel kanker lebih lanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa-apa saja yang teknologi yang ada saat ini. Saat ini telah ada beberapa teknologi yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan tumor. Di antaranya adalah mamografi, ultrasonografi, dan magnetic resonance imaging atau MRI. Namun teknologi ini masih terdapat batasan dalam pengaplikasiannya. Contohnya saja teknologi ini hanya terdapat di rumah sakit besar dengan biaya pendeteksian atau penggunaannya cukup tinggi. Untuk vaskes belum ada yang menggunakan fasilitas seperti ini, sehingga tidak semua masyarakat yang mampu untuk menggunakan fasilitas ini untuk mendeteksi dini apabila ada gejala yang dirasakan tidak baik di jaringan atau di organ tubuh seperti payudara. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru ya untuk memberikan alternatif solusi, teknologi solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan mudah dan untuk mengetahui sedini mungkin gejala kanker pada organ tubuh. Nah, di sini kami menggunakan teknologi pencitraan gelombang mikro ultrawideband, di mana teknologi ini merupakan salah satu teknologi yang paling menjanjikan di bidang diagnosis medis karena tidak memiliki sifat pengion dan biayanya lebih murah. Salah satu elemen yang paling penting dalam sistem pencitraan gelombang mikro itu adalah antena, karena antena ini digunakan sebagai sensor. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di gambar sebelah kanan atas ini gambar antena yang kami produksi. Ya, hanya kalau dibandingkan ukurannya dengan Coin 500 itu lebih kecil dibandingkan Coin 500. Nah, ini motivasi kami. Baik, kemudian kita lanjut ya ke data kanker Indonesia. Ini saya peroleh dari websitenya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data ini data tahun 2020. Seperti yang saya sampaikan tadi, breast cancer ini menempati urutan pertama. Ya, kemudian diikuti oleh kanker cervix, kemudian lung, kolorektum, liver. Kemudian yang kanker lainnya itu sekitar 51,4%. Dan sayangnya 70% terdeteksinya sudah pada tahap lanjut dan penanganan pasien kankernya terlambat. Oleh karena itu, inilah yang memotivasi kami memberikan kontribusi dengan alternatif teknologi yang mudah digunakan. Baik, ini saya sedikit memberikan gambaran overview tentang teknologi pendeteksian kanker payudara yang ada saat ini di rumah sakit. Yang pertama yang di sebelah kiri atas ya, ini gambar X-ray mamogram. Nah, teknologi ini merupakan suatu pemeriksaan payudara menggunakan sinyal X-ray. Ya, ini untuk menilai jaringan payudara seseorang. Nah, proses pemeriksaan payudara ini menggunakan gelombang X ya, sinyal X ya. Kemudian dapat mendeteksi apakah ada tipe tumor seperti apa dan kista seperti apa yang terdapat di jaringan payudara. Kemudian yang tengah-tengah, gambar yang di tengah ini adalah MRI. Nah, MRI ini merupakan salah satu pemeriksaan radiologi ya dengan cara mendapatkan gambarannya ya dengan menggunakan medan magnet dan radiofrekuensi. Kemudian ini ultrasonografi ya. Teknik yang berikutnya ultrasonografi. Ultrasonografi ini atau USG ini adalah salah satu produk teknologi pencitraan kedokteran atau medical imaging yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam organ tubuh atau jaringan tubuh dengan gelombang suara ultra tanpa membuat sayatan atau luka atau menitis. Nah, ini yang sudah ada saat ini. Nah, sekarang ultrawideband teknologi itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat gambar ini saya ambil dari gambar yang ada di internet ya. Ini salah satu bentuk gambaran microimaging ya, pencitraan dengan gelombang mikro. Prinsip yang digunakan ini adalah bahwa dia mendeteksi ya, sensor ini mendeteksi untuk jaringan sehat dengan jaringan yang tidak sehat atau kanker atau tumor itu memiliki sifat dielektrik yang berbeda dalam daerah frekuensi gelombang mikro. Sehingga akan kelihatan jaringan mana yang abnormal dan jaringan yang tidak normal. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang ultrawideband, apakah itu teknologi terbaru? Sebenarnya ultrawideband ini sudah
diperkasai oleh FCC ya, Federal Communication Commission ini di tahun 2002. Ya, tahun 2002 dan frekuensi yang digunakan di 3.1 sampai 10.6 GHz. Dengan ciri khasnya adalah lebar pitanya lebih besar dari 500 MHz. Namun dulunya FCC ini tertutup hanya untuk militer. Baru tahun 2002 saja ini baru dibuka untuk publik, sehingga mulai dilakukan riset ya oleh saintis tentang manfaat ultrawideband di terutama di bidang medis. Baik, coba kita lihat apa kelebihan dan kekurangan pada ultrawideband kalau digunakan pada medis. Ini ada beberapa kelebihan yang saya rangkum ya. Yang pertama, kemampuan teknologi ini untuk penetrasi yang baik dengan RF pulsa yang dikirimkan dengan gain penguatan yang tinggi pada antenanya sehingga mampu menembus dinding. Nah, kelebihan pertama inilah kenapa FCC membuka kepada umum. Mampu menembus dinding. Kemudian yang kedua, tingkat presisi yang tinggi dalam besar dengan ultrawideband pulsanya yang lebih kecil, lebih pendek. Kemudian radiasi elektromagnetik yang rendah dengan penggunaan radio power pulse yang kecil hanya minus 41,3 dB, sehingga aman untuk tubuh meskipun jarak dekat. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kalau menggunakan bra-medis itu sangat nempel ya ke tubuh ya, itu aman. Kemudian konsumsi energinya yang rendah, sehingga penggunaan baterainya lebih lama. Nah, apa kekurangan teknologi ini? Nah, teknologi ini sampai saat ini masih dalam proses penelitian yang intensif. Belum ada ya saat ini yang produk yang keluar ya untuk yang ultra wideband yang sudah dikomersial setahu saya. Masih dalam proses penelitian. Mudah-mudahan ya kedepannya akan ada alternatif teknologi selain yang sudah didapatkan. Mohon maaf Ibu Yusnita, Ya. Sepertinya ada noise ya. Tidak. Apa mungkin dari speakernya mungkin? Apa dari headsetnya ya? Noise-nya seperti apa ya? Kresek-kresek begitu sih Bu. Iya. Atau saya buka aja ya. Ya, coba. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu semuanya agar bisa lebih efektif lagi. Ini oke bersih? Bersih Ibu. Oke, mungkin ya ininya. Baik, nah sekarang ultrawideband biosensor antena untuk pendeteksi tumor payudara ini yang kita angkat ya, yang saya angkat sebagai penelitian. Nah, itu seperti apa yang kita inginkan? Target kami sebagai tim peneliti, kita memberikan alternatif solusi itu di mana sensor ini bersifat fleksibel dan wearable. Fleksibel artinya bahwa sensor yang kita desain itu mudah diletakkan di mana saja, terutama di pakaian wanita, ya itu bra. Kemudian wearable itu bisa dipakai. Nah, inilah yang kami desain. Dan ini bra medis yang kita beri nama bra ini sudah di-approve. Nah, ini yang seperti bra medis yang Bapak Ibu lihat di gambar sebelah kanan bawah. Ini bra medis yang kami usulkan. Nah, jadi kontribusi penelitian di sini adalah menghasilkan sebuah prototipe ya medical bra menggunakan antena fleksibel dan bersifat wearable sebagai inovasi penelitian. Baik, Bapak Ibu dan peserta seminar lainnya, ini beberapa progres riset capaian yang kami telah dapatkan ya. Ini bra medisnya sudah kami patenkan ya dengan nomor pendaftaran sebagai berikut. Kemudian desain industri hak ciptanya sudah kami peroleh. Kemudian ada beberapa jurnal internasional dan proceeding, kemudian ada beberapa buku monograf hasil penelitian yang telah terbit. Baik, itu sedikit tentang gambaran apa yang sudah dilakukan dan apa yang memotivasi tim saya dan untuk menekuni bidang ini. Baik, kita masuk kepada antena. Apa sih sebenarnya antena microstrip? Nah, antena ini merupakan salah satu perangkat penting yang memiliki fungsi sebagai pengirim dan penerima gelombang elektromagnetik yang berisi informasi-informasi. Nah, ciri dari antena microstrip ini, dia memiliki bentuk yang tipis. Ya, kemudian dia mampu beroperasi pada frekuensi yang tinggi. Nah, ini yang kami pilih ya, karena microstrip ini kita bisa print ya, kita cetak menggunakan dieelektrik atau substrat apa saja, karena
tadi tujuannya adalah fleksibel, maka kita memprint pada substrate yang fleksibel. Ini hasil yang kami cetak, antena sebagai sensor biosensor. Kemudian antena ini kita desain untuk diletakkan di cup bra, ya, seperti yang ada gambar sebelah kanan bawah, ya, untuk dimudah digunakan dan diletakkan di bagian dalam bra. Kemudian Bapak Ibu, antena microstrip ini terdiri dari 3 bagian. Bagian peradiasi atau dikenal dengan nama pitch, yang ini yang berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik atau sebagai pemancar pada antena. Dan pada umumnya terbuat dari lapisan berbahan konduktor yang memiliki ketebalan tertentu. Kemudian adalah substrat. Nah, substrat ini merupakan lapisan yang terbuat dari bahan dielektrik. Ya, seperti kami tadi adalah PET ya, yang bahan fleksibel. Kemudian di bawahnya adalah ground. Nah, ground ini sebagai fungsi pembumian bagi antena microstrip. Ini 3 bagian penting dari antena microstrip. Nah, ini substrat yang kita gunakan Bapak Ibu. Ya, seperti plastik ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, seperti plastik tebal, dan kita cetak menggunakan tinta perak. Untuk pencatuannya kita menggunakan Copana waveguide, ya, digunakan pencatuan ini untuk mengalir aliran listrik ya kepada antena itu sehingga dapat digunakan mengirimkan sinyal pulsa ke objek yang akan dideteksi. Baik, nah Bapak Ibu, sebelum kita memproduksi atau membuat prototipe, kami melakukan perancangan terlebih dahulu. Nah, perancangan ini kami lakukan di software ya, software simulasi. Di sini dalam perancangan antena microstrip, kami membagi brace itu ya, brace phantom itu atau cup ini menjadi 4 kuadran. Ya, kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat ya. Dan kami susun antena ini, setiap kuadrannya memiliki 2 antena dengan tujuan setiap biosensor antena ini dapat mengcover ke seluruh sebagian besar antena di kuadran, dan dengan 2 antena yang tercover, 2 antena yang diletakkan, maka dapat mengcover 1 area kuadran. Pertimbangan untuk menggunakan 2 antena ini didasarkan oleh pengalaman atau saran dari dokter ya, yang mengatakan bahwa memang area-area yang mana yang signifikan biasa dan umumnya terdapat tumor atau kanker payudara. Nah, setelah itu kita baru mencetak antena tersebut ya, yang bagian ini adalah antena, yang ini adalah pot SMA sebagai tempat pot untuk mengaliri arus listrik. Dan ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja dari sensor tersebut, apakah bekerja pada frekuensi yang kita harapkan. Antena ini masih berbasis lab. Nah, baik Bapak Ibu, untuk melakukan pengukuran, kita melakukan pengukuran dengan 4 metode. Ya. Nah, di sini pengukuran menggunakan medical bra ini dilakukan dengan cara ya memutar bra tadi ke kanan sebanyak satu posisi kuadran secara bergantian sehingga terjadi 4 kali putaran ya. 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 kali putaran di kuadran 1, di kuadran 2, di kuadran ketiga, di kuadran keempat secara bergantian. Nah, untuk setiap metode pengukuran ini dilakukan dengan mengukur S21. S21 ini adalah parameter S yang merupakan parameter utama untuk menentukan apakah antena sebagai sensor itu dapat bekerja dengan baik. Nah, secara bergantian seperti S21, S31, S41, S51, S61, S71, dan S81. Karena satu cup terdiri dari 8 antena. Dan ini untuk melihat perputaran posisi. Kita perhatikan ya di metode pertama. Pada kuadran pertama, antena yang terdapat adalah antena 3 dan 7. Ketika kita putar, maka antena 3 dan 7 ini berada di kuadran kedua untuk metode yang kedua. Dan ketika kita putar 1 kali lagi ke kanan, maka antena 3 dan 7 berada di kuadran ketiga. Kemudian kita putar lagi ke asal yang ke 4 kali ya, kita putar 4 kali, maka antena 3 dan 7 ini berada di kuadran keempat. Dan seterusnya. Jadi kita akan melihat, kita akan menguji masing-masing sensor ini untuk setiap kuadran untuk memastikan bahwa sensor ini dapat memang berfungsi dengan baik untuk mendeteksi adanya jaringan yang abnormal. Nah,
Baik Bapak Ibu, nah ini adalah gambar yang ketika kami lakukan pengujian ya, menggunakan beberapa alat VNA ya, menggunakan beberapa alat seperti VNA, microcontroller, switching network, PC, dan BRA. Nah, ini adalah BRA medis yang kami rancang dan di bawahnya adalah breast phantom, ya breast phantom yang di dalamnya sudah terdapat tumor payudara. Nah ini gambar lebih besarnya ya. Switching network karena ini digunakan karena terdiri dari 8 sensor ya. Jadi kemudian ini ada microcontroller. Ini kami coba mengukur satu persatu melihat bagaimana apakah antena ini sebagai sensor dapat berfungsi untuk dalam keadaan berada di dalam BRA medis. Baik, kita lihat ini, Bapak Ibu, ini adalah BRA sensor tampak luar ya. Masing-masing gambar ini tulisan putih ini adalah penomoran ya, sebenarnya ini hanya untuk penomoran dalam pengujian, menomorkan bagaimana kita menomorkan antena itu nomor 1, 2, 3 sampai 8. Nah, ini adalah bagian dalam ya, BRA sensornya bagian dalam. Jadi sensor itu diletakkan di bagian dalam dan ditutupin, dilapisin oleh kain kembali. Jadi tidak langsung kena ke kulit ya. Masih ada kain pelapis. Ini adalah bagian dalamnya ya, bagian dalam sensor tersebut yang penempatan sensor pada kap BRA. Nah, ini hasil perbandingan yang kami lakukan untuk setiap antena. Nah, karena kita ada 8 antena, kita lakukan pengujian untuk setiap antena dengan 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi grafik warna merah, ini kondisi di mana antena itu, sensor antena itu diuji tanpa menggunakan BRA. Nah, kita lihat bahwa di grafik ini semua antena dapat berfungsi dengan baik di frekuensi sekitaran 6 giga. Kemudian yang hijau ini adalah kondisi di mana sensor itu kita letakkan dalam BRA. Ya, kita masukkan di dalam BRA. Nah, itu kita lihat juga terjadi pergeseran sedikit frekuensi dari asalnya, tetapi masih berada di rentang frekuensi ultra wideband. Kemudian yang merah, yang biru ini adalah ketika antena sensor itu kita letakkan dalam BRA dan menggunakan breast phantom ya dengan payudara. Nah, kita lihat bahwa yang biru ini juga masih berada di rentang frekuensi yang tidak jauh dari yang grafik merah dan grafik hijau. Dan dari ketiga kondisi ini kita lihat bahwa hasilnya menunjukkan antena dapat berfungsi dengan baik karena dalam satuan S parameternya itu masih berada di bawah -10. Nah, kemudian secara domain waktu kami juga melakukan pengujian. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ada 4 kali pengujian ya, 4 metode pengujian dengan memutar ke arah kanan setiap cut ini ke arah kanan setiap kuadran. Nah, kita lihat ini adalah metode pertama. Yang biru ini adalah antena yang pertama sebagai rujukan. Ya, ini adalah yang kita putar. Ya, ini metode pertama. Yang tumor itu berada pada kuadran ketiga. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, tumor ini berada di kuadran ketiga. Ya. Nah, ketika tumor berada di kuadran kita lihat ya. Karena berarti di sini adalah metode pertama adalah warna biru ya grafiknya. Kemudian kita putar berarti yang merah adalah antena yang kita uji ya, yang merah di kuadran kedua. Ini antena referensi kita. Ketika metode pertama kita lihat bahwa metode pertama grafiknya warna biru. Kemudian ketika kita putar sebelah 1 kali ke kanan, maka antena sensor tadi berada di kuadran ketiga, di mana terletaknya tumor. Maka kita lihat itu gambar grafiknya adalah warna hijau, lebih tinggi daripada grafik yang lain. Kemudian kita putar lagi ke kanan ya untuk metode ketiga, maka antena ini berada di sebelah kuadran ketiga, di kuadran keempat, maka dia berada di bawah yang tadi ya grafiknya tadi. Kemudian ketika antena yang tadi itu menjauh dari kuadran yang sensor, maka dia berada tidak mempunyai sedikit amplitudenya. Ini yang untuk S21. Yaitu S21 maksudnya antena sensor yang kedua terhadap antena sensor yang pertama. Baik, yang ini untuk antena sensor yang ketiga terhadap yang pertama. Nah, kita lihat ini sensor antena ketiga terhadap yang ini.
Kita uji masing-masing metode 1, metode 2, metode 3, sampai metode 4. Nah, kita perhatikan bahwa grafik warna kuning itu menunjukkan amplitudo yang paling tinggi dibandingkan dengan grafik-grafik lainnya. Kalau kita perhatikan grafik kuning itu berada di metode ketiga. Kita lihat metode ketiga. Nah, metode ketiga ini adalah antena sensor ini berada di kuadran ketiga, di mana di kuadran ini adalah terletaknya tumor. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sensor 41. Ya, antena sensor keempat dengan 1. Kita lihat adalah grafik warna merah yang lebih tinggi dibandingkan grafik yang lainnya. Berarti grafik merah itu di metode keempat. Nah, kita perhatikan ini metode keempat. Nah, metode keempat, antena ini yang kita uji juga berada di kuadran ketiga. Dan memiliki amplitudo yang besar. Ini sudah sampai ke 4 antena. Kemudian kita lihat lagi di antena sensor yang kelima. Yang kelima yang paling tinggi adalah biru. Ya. Biru ini adalah metode pertama. Nah, metode pertama kita perhatikan bahwa sensor antena tersebut berada di kuadran ketiga juga, ya, yang memiliki amplitudo yang lebih tinggi dibandingkan metode 2, 3, dan 4. Kemudian juga pada sensor ke-6 dengan 1, ya, ini juga berada di metode kedua, yaitu di sensor ketiga, yaitu yang warna hijau. Kemudian yang S71, sensor yang ke-7, ini yang kuning, itu metode ketiga. Juga sama, berada pada sensor yang berada pada kuadran ketiga. Dan yang terakhir adalah pengujian terhadap sensor yang ke-8. Nah, ini adalah warna merah, yaitu di sini, metode keempat, di mana sensor berada di kuadran ketiga. Nah, dari 8 kali pengujian, kita dapat tahu bahwa setiap sensor itu berada dekat dengan tumor, maka dia memberikan amplitudo yang tinggi dibandingkan dengan pembacaan sensor pada kuadran-kuadran lainnya. Nah, dari situ kita dapat ambil kesimpulan, Bapak Ibu. Yang pertama, antena microwave fleksibel yang kami rancang, yang terdiri dari 8 elemen yang menggunakan teknik pencatuan Copana waveguide, itu bekerja pada frekuensi dalam 6 GHz. Kemudian pengukuran yang kita lakukan itu dalam 3 kondisi, menggunakan bra, tidak menggunakan bra dengan breast phantom, itu menunjukkan ada pergeseran frekuensi sedikit ya, tetapi tetap berada di frekuensi ultra wideband rentang 6. Kemudian nilai pengukuran setiap antena tadi yang saya tunjukkan tadi, bahwa menunjukkan bahwa di 3 kondisi berbeda, yang paling menonjol adalah pada antena 1 dan antena 5. Karena di antena ini terletak pada posisi kuadran yang berisikan tumor. Dengan nilai frekuensinya di sekitar 6,44 giga, dengan lebar pitanya, lebar bandwidthnya sebesar 2,86 GHz. Dengan return loss atau S11 itu S parameternya sebesar minus 18,33 untuk antena pertama, dan minus 15 untuk antena yang kedua dengan frekuensi 6,82. Nah, dari hasil pengukuran yang domain waktu kita dapatkan bahwa setiap sensor itu berada di kuadran ketiga, di mana terdapatnya tumor, maka dia menunjukkan hasil grafik dengan nilai amplitudo yang lebih tinggi daripada kondisi saat antena tidak melintasi area keberadaan tumor atau kuadran ketiga. Nah, ini beberapa daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Nah, silakan, ini ada sedikit video proses penelitian medikal BRA. Silakan operator membantu. Nah, ini kalau ada info lanjut bisa menghubungi saya di email Yusnita.Rahayu lecturer Undra ICID dengan nomor telepon sebagai berikut. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator untuk membantu, operator untuk membantu memutar video tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Insinas Universitas Riau yang membawakan tema penelitian tentang medis, di mana penelitian ini digarap selama 3 tahun dan sudah berjalan sejak tahun 2019.
Videonya tadi nggak ini ya, nggak kelihatan ya. Coba diulang lagi. Sekarang sudah memasuki jalan tahun kedua. Dan adapun tujuan dari luaran penelitian ini sudah tercapai. Di antaranya, beberapa jurnal internasional sudah dalam status publish, sudah melakukan beberapa international conference, sudah memiliki paten sederhana, prototipe sudah memiliki desain industri, dan sedang tahap pengembangan dengan penggunaan metode aplikasi GUI. Baik, dapat dilihat di sebelah saya adalah sebuah prototipe yang kami beri nama Medical Bra. Di sini merupakan pakaian dalam bagian atas untuk wanita yang sudah dirancang dengan menambahkan antena yang bersifat fleksibel sebanyak 16 komponen yang memiliki kemampuan sebagai sensor untuk mendeteksi tumor. Antena dipasang sebanyak masing-masing 8 pada kap kiri dan kanan. Dilihat secara bentuk fisik dari Medical Bra ini adalah sama dengan bra pada umumnya. Memang kami mendesain ini menggunakan bahan dasar bra biasa, tetapi beberapa inovasi yang kami tambahkan atau kami rubah diantaranya mengganti kap yang berbahan busa dengan menggunakan bahan dari bola akrilik yang sudah terbagi menjadi 2 atau setengah bola, yang masing-masing berbentuk setengah bola dikarenakan tujuannya untuk mengcover bagian dari payudara dan agar untuk memudahkan dari segi menyusun antena secara menyeluruh agar dapat menutupi seluruh bagian dari payudara. Bagian sisi dalam pada akrilik ini juga kami tambahkan busa dari bahan kap pada bra yang sebelumnya menjadi bahan dasar pengerjaan medical bra ini. Tujuannya adalah untuk membuat pengguna atau pasien merasa nyaman. Tujuan dari penelitian kami adalah menghasilkan suatu prototipe yang memiliki penggunaan sebagai alat bantu untuk dalam medis yang bersifat nyaman digunakan atau wearable, dan juga untuk membantu orang-orang, terkhusus dalam hal ini adalah wanita yang merasa memiliki masalah dengan payudaranya, dan mereka dapat melihat kondisinya dengan menggunakan bantuan dari medical bra yang dapat mendeteksi keberadaan tumor pada payudara. Hal ini dilakukan agar pasien tersebut dapat mengetahui lebih cepat dengan apa yang terjadi pada payudaranya. Apabila menunjukkan indikator tumor, maka pasien selanjutnya dapat menentukan dengan cepat langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan, apakah dengan melakukan terapi ataupun mulai menjaga pola hidup lebih sehat. Dan semua ini dilakukan agar tumor pasien tidak meradang sehingga dapat menyebabkan kanker payudara. Sebagai alat untuk pendeteksian tumor, sebenarnya beberapa alat medis lain juga sudah ada, tetapi masih ada batasan untuk penggunaannya. Dari segi radiasi yang dihasilkan, penggunaannya juga belum wearable, dan dibandingkan dari segi harga juga jauh lebih mahal. Maka lahirlah inovasi untuk membuat prototipe ini dengan penggunaan teknologi yang mampu bekerja untuk frekuensi rendah dan dapat menghasilkan bandwidth yang lebar, sehingga dapat dikembangkan menjadi teknologi pencitraan, yaitu dengan penggunaan antena microstrip. Selain bentuknya yang kecil dan tipis, antena microstrip juga memiliki sifat non-ionizing atau radiasi yang rendah, juga relatif lebih murah dari segi harga. Adapun keberhasilan dari uji lab untuk prototipe ini adalah antena yang dimiliki mampu bekerja pada frekuensi 6 GHz dan dapat menghasilkan pengukuran untuk menunjukkan menggunakan metode secara domain waktu dengan pengujian menggunakan model payudara yang di dalamnya sudah ada model tumor. Gambarnya tidak bergerak ya. Mungkin mau diulang lagi atau bagaimana ya, Ibu? Ya coba Mbak dicoba ulang, gambarnya nggak bergerak sama sekali ya sama saya. Iya, sama di saya juga tidak Iya, bergerak. coba deh. Mungkin sebentar kita tunggu dari operatornya ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, peserta talk series, apabila ada yang ingin bertanya sambil menunggu video ditayangkan kembali, Perkenalkan kami dari silakan tim bisa Insinas. di chat. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Insinas Universitas Riau yang membawakan tema penelitian tentang medis, di mana penelitian ini digarap selama 3 tahun dan sudah berjalan sejak tahun 2019 dan sekarang sudah memasuki jalan tahun kedua. Dan adapun tujuan dari luaran penelitian ini sudah tercapai, di antaranya beberapa jurnal internasional sudah dalam status publish, sudah melakukan beberapa international conference, sudah memiliki paten sederhana, prototipe sudah memiliki desain industri, dan sedang tahap pengembangan dengan penggunaan metode aplikasi GUI. Baik, dapat dilihat di sebelah saya adalah sebuah prototipe yang kami beri nama Medical Bra. Di sini merupakan pakaian dalam bagian atas untuk wanita yang sudah dirancang dengan menambahkan antena yang bersifat fleksibel sebanyak 16 komponen yang memiliki kemampuan sebagai sensor untuk mendeteksi tumor. Antena dipasang sebanyak masing-masing 8 pada kap kiri dan kanan. Dilihat secara bentuk fisik dari Medical Bra ini adalah sama dengan bra pada umumnya. Memang kami mendesain ini menggunakan bahan dasar bra biasa, tetapi beberapa inovasi yang kami tambahkan atau kami rubah diantaranya mengganti kap yang berbahan busa dengan menggunakan bahan dari bola akrilik yang sudah terbagi menjadi 2 atau setengah bola, yang masing-masing berbentuk setengah bola dikarenakan tujuannya untuk mengcover bagian dari payudara dan agar untuk memudahkan dari segi menyusun antena secara menyeluruh agar dapat menutupi seluruh bagian dari payudara. Bagian sisi dalam pada akrilik ini juga kami tambahkan busa dari bahan kap pada bra yang sebelumnya menjadi bahan dasar pengerjaan medical bra ini. Tujuannya adalah untuk membuat pengguna atau pasien merasa nyaman. Tujuan dari penelitian kami adalah menghasilkan suatu prototipe yang memiliki penggunaan sebagai alat bantu untuk dalam medis yang bersifat nyaman digunakan atau wearable, dan juga untuk membantu orang-orang, terkhusus dalam hal ini adalah wanita yang merasa memiliki masalah dengan payudaranya, dan mereka dapat melihat kondisinya dengan menggunakan bantuan dari medical bra yang dapat mendeteksi keberadaan tumor pada payudara. Hal ini dilakukan agar pasien tersebut dapat mengetahui lebih cepat dengan apa yang terjadi pada payudaranya. Apabila menunjukkan indikator tumor, maka pasien selanjutnya dapat menentukan dengan cepat langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Apakah dengan melakukan terapi ataupun mulai menjaga pola hidup lebih sehat. Dan semua ini dilakukan agar tumor pasien tidak meradang sehingga dapat menyebabkan kanker payudara. Sebagai alat untuk pendeteksian tumor, sebenarnya beberapa alat medis lain juga sudah ada, tetapi masih ada batasan untuk penggunaannya. Dari segi radiasi yang dihasilkan, penggunaannya juga belum wearable, dan dibandingkan dari segi harga juga jauh lebih mahal. Maka lahirlah inovasi untuk membuat prototipe ini, dengan penggunaan teknologi yang mampu bekerja untuk frekuensi rendah dan dapat menghasilkan bandwidth yang lebar, sehingga dapat dikembangkan menjadi teknologi pencitraan, yaitu dengan penggunaan antena microstrip. Selain bentuknya yang kecil dan tipis, antena microstrip juga memiliki sifat non-ionizing atau radiasi yang rendah, juga relatif lebih murah dari segi harga. Adapun keberhasilan dari uji lab untuk prototipe ini adalah antena yang dimiliki mampu bekerja pada frekuensi 6 GHz dan dapat menghasilkan pengukuran untuk menunjukkan indikasi keberadaan tumor menggunakan metode secara domain waktu, dengan pengujian menggunakan model payudara yang di dalamnya sudah ada model tumor. Tidak sampai di situ, pengukuran ini juga dilakukan dengan uji menggunakan jaringan tumor asli yang disisipkan ke dalam model payudara tadi. Salah satu tujuan kami adalah untuk melihat pendeteksian ini secara visual, baik secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dengan menggunakan aplikasi berbasis GUI yang sekarang sedang tahap pengembangan. Untuk harapan kedepannya dari penelitian ini ialah pengembangan dari prototipe untuk pendeteksian tumor payudara dapat dilakukan lebih kompleks, dan untuk hasil visualisasinya dari GUI sendiri juga dapat sesegera mungkin rangkum, sehingga dapat cepat dirasakan manfaatnya dan dapat dilakukan dengan pasien secara langsung. Kami berharap melalui video ini, penelitian yang sedang kami garap dapat dilihat dan dikenal oleh banyak orang. Dan kami juga berharap agar prototipe ini digunakan untuk pengujian pada pasien sebenarnya.
Dan juga harapan kami terbesar, prototipe ini bisa menjadi sebuah produk yang dapat diproduksi secara banyak dan dipasarkan suatu hari nanti. Dan tentunya dapat membantu dan berguna bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada operator yang telah memainkan videonya, sehingga kita sama-sama Mas Kenamut, Mbak Nina. baik. Terima kasih. Terima kasih kepada operator yang telah menampilkan videonya, sehingga kita bisa melihat dengan mudah tampilan secara visualisasinya ya, bagaimana rancangan dari bra pendeteksi tumor payudara. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Yusmita tadi. Selanjutnya, masuk kepada sesi tanya-jawab ataupun diskusi bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan. Silahkan bisa menggunakan fitur raise hand, nanti akan saya persilahkan. Sementara itu, pertama saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat. Ibu Yusmita, ada pertanyaan dari Anantia dari IT Telkom. Berapa nilai panjang gelombang yang dipancarkan antena di bra? Kemudian berapa rata-rata daya pancarnya? Bisa langsung dijawab, Ibu Yusmita? Baik, Bu Nina. Terima kasih, Mbak. Siapa tadi, Mbak? Anantia ya? Iya. Ya, Mbak Anantia. Seperti yang tadi saya sampaikan, frekuensinya ini di sekitar 6 GHz ya. Kalau kita hitung, itu panjang gelombangnya itu tidak dalam sentimeter ya, lambda C per F ya, itu kita bisa hitung. Kemudian untuk daya pancar, kalau untuk medis ini ya, kalau untuk simulasinya itu ada namanya SAR ya, SAR ini nilainya itu yang diperkenankan oleh yang aman untuk tubuh itu sebesar 1,6 watt per kilogram. Nah, kalau yang kita ini menghasilkan 0,245 kalau nggak salah kilogram per watt per kilogram. Jadi hasil yang didapat itu sangat aman untuk digunakan ke depannya. Itu saja, Mbak Nina. Baik, terima kasih. Memang teknologi ini juga mempunyai input power-nya lebih rendah ya, minus 41,3 dalam kitaran minus ya, sehingga aman. Makanya teknologi ini memang sedang diselidiki lebih banyak ya, lebih intensif oleh para peneliti, karena memang prospeknya sangat bagus, tidak menyebabkan jaringan tubuh itu mendapatkan radiasi yang cukup tinggi seperti alat-alat medis lainnya. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya juga ada beberapa pertanyaan, Bu. Silakan, Ibu Nina. Saya ingin bertanya tentang kira-kira nih, kalau dilihat dari segi efisiensi penggunaannya, ya, efisiensi penggunaan dibanding dengan metode yang lainnya, itu keunggulan dari bra ini, kalau dari segi waktu, kemudian data yang dihasilkan itu pemrosesannya apakah lama atau bagaimana? Baik, makasih. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi kan kalau alat-alat yang ada sekarang ini kan, tadi kita balik ya, tujuan kita kan ingin membuat satu alternatif teknologi di mana bisa tersedia alat ini oleh masyarakat dan mudah digunakan. Kalau alat-alat yang tadi itu kan banyaknya di rumah sakit besar ya. Nah, kalau yang kami rancang ini itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan di Vaskes. Nah, Vaskes ini kan lebih dekat dengan masyarakat ya. Nah, itu bisa digunakan dan lebih
mudah. Nah, ini aplikasinya Mbak Nina ya, tinggal dipakai. Kemudian nanti mungkin kalau yang wanita bisa pakai sendiri itu seperti bra biasa, hanya kami modif saja di bagian cupnya itu dengan biosensor antena. Kemudian nanti itu dihubungkan kepada PC atau kepada handphone. Nah, nanti sama memerlukan waktu dalam sekian detik ya untuk dia men-scanning. Setelah itu kita akan dapat gambaran di mana posisi yang tampilan yang kira-kira di kuadran berapa, seperti yang tadi sudah disampaikan di video, kan ada gambar ya, gambar breast ya, itu akan ditunjukkan nanti dalam bentuk 3 dimensi di mana letak kemungkinan posisi adanya abnormal jaringan pada payudara. Nah, dari situ nanti kita akan dapat langsung, kita di sini alatnya hanya untuk mendeteksi keberadaan. Setelah itu pasien bisa bawa langsung ke rumah sakit itu, meminta untuk di sini di bagian ini. Jadi tidak perlu lagi pemeriksaan secara keseluruhan ya, karena kan kita kalau memeriksa payudara sendiri terkadang susah ya. Ada tekniknya, kadang-kadang kita ini ya apa enggak, kan beda ya. Tapi kalau dengan alat yang mahal untuk ke rumah sakit itu kita susah. Kenapa? Kadang kita perhatikan tadi kayak mamogram itu kan ditekan, itu sakit gitu ya. Tapi kalau bra kita semua wanita juga menggunakannya, tinggal pakai aja. Terus kita lihat dengan secara lebih simpel. Jadi kalau menurut saya seandainya ini nanti dapat berkembang lebih baik dan menjadikan, ini baru prototipe lab ya, dan dapat dikembangkan lebih bagus ya, itu mudah-mudahan menjadi terobosan baru deh untuk kita, terutama di bidang kanker payudara, dan bisa membantu mengurangkan untuk dapat membantu mengurangkan kematian ya, banyak kematian yang sudah tahap lanjut yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, saat ini prototipe ini ya udah tahap kita sudah menguji ke jaringan yang sebenarnya, Bu Nina, kami sudah dapat jaringan tumor yang sebenarnya, dan alhamdulillah hasil yang dari berbasis lab dengan itu sudah sama, hanya belum dapat izin untuk mencoba ke pasien. Itu saja. Begitu Bu Nina. Berarti memang lebih simpel ya Bu diharapkannya. Lebih ya. simpel kan, kelihatannya lebih simpel, nggak ribet-ribet. Mungkin ada pertanyaan lagi dari saya, lebih kepada bagaimana sih ini dari tadi kan menggunakan gelombang elektromagnetik ya Bu ya? Ya betul. Nah itu tadi sempat disebutkan sih ada perbedaan sifat biologik ya dari jaringan yang sehat kemudian dengan jaringan yang tidak sehat, istilahnya yang kurang sehat gitu. Itu mekanisme detail, mungkin mekanisme secara mudahnya seperti apa? Jadi gini aja deh kalau bahasa umumnya ya. Kan kita ini breast ini kan terdiri dari skin, kulit ya. Ada lemaknya juga, ada tulangnya juga ya. Nah, itu masing-masing tuh punya dielektrik yang berbeda. Kemudian kalau jaringan itu jaringan normal ya, itu renggang. Jadi ketika sinyal gelombang elektromagnetik dikirim ke jaringan tersebut, dia harusnya langsung terserap ya. Karena nggak ada jaringannya longgar ya, berongga. Nah, tapi apabila jaringan itu padat ya, kalau tumor itu atau kanker itu jaringannya padat itu, jadi ketika gelombang elektromagnetik dialirkan atau diberikan kepada objek tersebut, maka akan terjadi pantulan, memantul. Dia tidak langsung, tapi memantul. Nah, pantulan inilah yang kita uji tadi. Makanya tadi ada pengujian 8 buah, kita uji. Ternyata ketika gelombang itu, pulsa itu kita pancarkan ke breast yang ada yang ada tumornya, dia mantul kepada yang ada tumornya, sehingga ketika breastnya itu tidak ada tumor di kodan yang sehat, itu tidak ada apa-apa, gelombangnya kecil, dia akan meneruskan gelombang tersebut. Nah, disitulah baru ketahuan ternyata di bagian sebelah ini ada tumor atau ada jaringan yang abnormal gitu, atau tumor atau kanker. Itu kita bisa membedakan ya Mbak Nina ya. Jadi kita hanya bisa membedakan ini ada jaringan padat nih di bagian sini. Apakah itu tumor, apakah itu kanker, itu silakan berjumpa dengan dokter lebih lanjut. Begitu Mbak Nina. Wih, menarik sekali. Bagi para peserta, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ibu Yusnita? Jadi saya boleh.
Silahkan Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu Yusnita, wah hebat ini penelitiannya. Saya hanya concern di uji klinisnya. Biasanya kan kalau ALKES itu diuji dulu ya. Betul. Ini apakah udah siap gitu ya untuk uji klinis? Kami sedang menulis ethical clearance, Bu. Jadi belum di ini kan, baru selesai karena ini kan harus dipertanggungjawabkan di depan ya, ada sejak etiknya gitu. Nanti baru setelah uji itu. Tapi sebelum kami ke sana, rencananya tahun ini kita ke Kementerian Kesehatan untuk uji fungsi kelayakan. Misalkan fungsi uji frekuensi, kelistrikannya, radiasinya. Setelah lolos itu nanti baru kita mengajukan ethical clearance. Nah, karena kan itu untuk manusia ya, harus aman ya. Boleh ini ya. Betul. Nah, kemudian ini tujuan akhirnya ini gitu ya, karena ini beranya mungkin setiap orang bisa memiliki. Tadi kan tujuannya agar setiap Vaskes punya gitu ya. Nah, apakah nanti ini akan diperlakukan seperti misalnya kita uji gula darah gitu ya, atau uji apa yang bisa di rumah-rumah itu punya sendiri? Apakah ini nanti ujungnya itu targetnya itu adalah seperti itu juga? Jadi kalau bisa setiap rumah punya, kemudian apalagi bisa disambungkan dengan mobile phone juga, gitu kan lebih cepat atau seperti apa? Apakah seperti itu? Dari kaminya maunya seperti itu, Ibu. Karena gini, kan itu bahan dasarnya dari beras saja ya, dari bahan dasar dari beras. Cuma memang kita lengkapi dengan sensor tersebut. Nah mungkin jadi aplikasi yang kami buat juga aplikasi dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Yang orang awam ngelihat saja, nggak perlu tahu itu bagaimana prosesnya ya. Tahu oh titiknya kok ada gitu merah-merah itu berarti ada titiknya itu. Jadi kami pinginnya seperti yang gula darah itu. Kita coba sendiri masak, makanya kenapa idenya pakai bra. Karena kan pakai bra itu nyaman. Ya, nyaman, nggak sakit, pakai, habis itu kabel-kabelnya disambungkan aja dengan satu perangkat yang kami nanti desain, kemudian udah sambungkan ke handphone, lihat, tunggu bentar, hasilnya dapat. Nah, seperti itu kita maunya seperti itu. Cuma saat ini kan masih dalam, kami lagi tahun ini rencana untuk uji kelayakan dulu, kemudian habis itu uji klinis. Kalau dapat uji praklinis, ke depannya kami maunya seperti itu. Kalau bisa setiap wanita yang udah umur 40 tahun ke atas, sebaiknya beli deh, murah kok. Wow, kita udah bisa ngitung dari sekarang ya, berapa omsetnya gitu. Ya, terutama seperti itu, Bu Leni, karena kan 70%-nya penderita itu nggak tahu. Ya, karena kan untuk ke rumah sakit itu, untuk tes MRI itu kan mahal, jutaan ya. Betul. Dan antrinya itu. Ya, antrinya. Kemudian kan kadang malu. Iya, betul. Karena kalau dokternya laki-laki ya malu. Nah, kalau kita punya sendiri di rumah ya pasang sendiri, tes sendiri, pasang sendiri, tes sendiri. Istilah seperti itu ya. Nanti rasa-rasanya kok setiap saya tes hasilnya sama ya, setiap saya tes hasilnya sama. Ya udah langsung aja ketemu dokter yang dapat lebih jelas memberitahu itu apakah tumor, apakah kanker atau kista biasa. Seperti itu. Jadi satu pertanyaan saya, ini kenapa patennya kok paten sederhana ya, Bu? Kenapa nggak paten gitu? Karena kemarin itu kita kan, karena ini kan sumber dana, Bu Leni tahu ya, sumber dananya dari Ristek Brain, Insinas, gitu ya, Pak. Tentu outputnya harus ada paten ya. Nah, paten sederhana itu kemarin, itu kita ingin cepat keluar, ternyata di pandemi malah nggak keluar-keluar terdaftar. Malah hak cipta desain industrinya itu sudah keluar. Nah, seperti itu. Paten sederhana berarti mungkin hanya inovasi kecil. Berarti sudah pernah ada ya alat seperti ini ya, Bu, sebelumnya? Kalau di Indonesia belum ya, buktinya kita desain. Kalau di dunia sudah ada ya? Kalau di dunia masih dalam tahap lab-lab ya. Ya itu ada banyak juga yang mencoba menggunakan lab, tapi belum ada belum jadi juga alatnya, masih coba ini banyak guna-guna macam-macam lah. Nah, kalau kita langsung membuat desainnya itu di bra medis itu langsung kita gunakan dengan bra dan langsung dipasang, kemudian langsung kita coba. Nah, itu. Jadi enggak lagi berdasarkan, kan ada yang kayak tadi saya ada gambarnya, mereka menggunakan seperti kabra tapi pakai meja gitu loh.
Ibu pakai meja gitu kan. Nah, habis itu ada juga yang menggunakan cup bra tapi belum dicoba langsung. Jadi kita menggunakan gabungan dari semua, menggunakan bra untuk mudah dipakai, kemudian kita gunakan modifikasi cupnya supaya kan kalau misalkan bahannya itu kita letakkan langsung di dalam bra itu kan nanti kadang-kadang pasien takut melihat gambar banyak ini apa gitu kan. Jadi kami model supaya itu tetap berada di dalam. Jadi tidak membuat pasien itu ketakutan menggunakannya karena nggak kelihatan dari dalam. Iya, betul. Ya nanti dikasih itu Bu, sparkling manik-manik gitu. Nah, nanti itulah saya lagi nyari ini lagi kalau ada ini. Biar lebih menarik ya, Bu. Ya. Enggak, sekarang gini loh Ibu Leni, saya tuh sama tim lagi buat disulam. Jadi kami nyulam. Oh, disulam. Ya. Kalau yang sekarang kan kita pakai ini ya akrilik ya. Karena kan kalau plastik itu kan kalau kita letakkan di bra itu pas kita pakai kalau dilipat di mana? Kan kelipat, ya kan? Kalau misalkan dia gunakan itu bagus berhati-hati nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan digunakan di umum kan dia harus dikalibrasi terus ya alatnya. Dan susah ya berarti ya. Nah, sekarang kami supaya bra itu mantap dan cakep kami sulam. Jadi antena sulam sekarang pakai gambar emas-emas. Oh. Jadi menarik. Nah, itu mudah-mudahan doain aja kalau ada keluar produksinya berarti punya saya itu. Oh iya. Bu, terakhir yang disebut sensor itu bahannya apa sih? Itu platina dari PET, apa? Dari PET, dari polyethylene namanya itu dari kayak plastik. Ibu PET. pernah lihat ya, dari PET. Plastik ya berarti. Kayak plastik OHP dulu loh. Ibu lihat nggak? Kalau kita dulu waktu kita kuliah ada dosen kan nulis pakai kertas plastik itu, pakai OHP. Nah itu seperti itu. Nah tapi namanya PET. Nah, pesawatnya PET itu kami jadi antena itu kita desain, kemudian kita print Ibu. Kita print pakai tinta perak. Jadi printer itu kami isi tinta perak, kami print. Terus kita print, kemudian kita pasang. Di situ kita uji coba. Nah, alhamdulillah hasilnya menjanjikan. Nah, itu makanya saya ingin mencoba share. Mungkin ada dari teman-teman dari peserta yang sama bidang-bidangnya saya, kita bisa kolaborasi. Ya kan untuk kemajuan negeri kita juga. Begitu Bu Leni. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nina. Silakan dilanjut. Iya, terima kasih kepada Bu Leni yang telah memberikan pertanyaan dan diskusinya juga menarik sekali ya. Saya coba cari dahulu. Oke. Sangat menarik ya, Bu Yusmita, untuk kedepannya. Semoga apa yang dikerjakan ini bisa ditingkatkan lagi ya, dan tentunya bisa berjalan dengan lancar sehingga membawa kebermanfaatan untuk para perempuan khususnya untuk Indonesia begitu. Terima kasih Bu Yusnita yang telah memberikan pemaparan. Mungkin sebelum beralih ke sesi selanjutnya, ingin memberikan semacam closing statement mungkin Ibu. Saya dengan tim mengucapkan terima kasih kepada OS Indonesia telah memberikan waktu kesempatan hari ini untuk sedikit berbagi ya, dengan tujuan mudah-mudahan apa yang kami lakukan penelitian ini dapat bermanfaat, dan kalau ada yang berminat atau ada yang ingin berkolaborasi, kami juga terbuka untuk pandangan, pendapat atau saran untuk kebaikan kita bersama. Itu saja Ibu Nina. Baik, terima kasih kepada Bu Yusmita. Baik Bapak Ibu sekalian. Menginjak kepada sesi yang agak di penghujung ini, yaitu saya sedikit ingin meringkas dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yusmita. Jadi telah dilakukan fabrikasi ya atau kajian pemanfaat dari bra medis untuk deteksi manfaatkan teknologi berupa ultra wideband, yang dimana mekanismenya itu adalah akan memberikan sifat dielektrik yang berbeda terhadap jaringan yang sehat, kemudian jaringan yang kurang sehat, begitu.
Dan penelitian ini ke depannya insya Allah akan dilanjutkan lagi dengan adanya peningkatan-peningkatan dari dari rancangan BRA itu sendiri, kemudian dari efek dari penggunaan dari BRA. Selanjutnya yaitu penyerahan token materi oleh Indonesia Jaringan Bu Nina kayaknya. kepada Ibu Sri Fatmawati. Mohon maaf Ibu. Ya, Kepada operator mungkin dipersilahkan untuk menampilkan sertifikat atau token untuk pembicara. sudah terlihat di tempat saya? Sudah. Permasalahan Ya. saya. Sudah Baik. terlihat. Sudah. Mbak Dina. Silahkan Ibu Sri Fatmawati. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak Dr. Yusnita Rahayu STMN atas pencerahannya hari ini terkait dengan biosensor dan yang lainnya. Semoga kita semua yang di sini dan juga saudara-saudara kita, keluarga kita senantiasa sehat, dan juga Bu Yusnita, kami tunggu gebrakan-gebrakan inovasinya terkait dengan riset yang tadi disampaikan. Sekali lagi kami sampaikan token of appreciation dari kami OS Indonesia. Semoga Ibu senantiasa menginspirasi dan tetap semangat untuk berkarya. Terima kasih Bu Yusnita. Terima kasih Bu Sri Fatmawati atas tokennya. Terima kasih banyak atas kesempatan pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Bu Sri Fatmawati yang telah memberikan apresiasinya kepada Ibu Dr. Yusnita. Selanjutnya akan ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kegiatan pelaksanaan Talk Series yang ke-11. Kepada operator mungkin bisa ditampilkan. Nah, untuk Talk Series OS Indonesia yang ke-11, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 dengan narasumbernya yaitu Profesor Dr. Felicia Edi Sutarjo berasal dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Tentunya kepada para peserta nanti bisa hadir lagi dalam acara Talk Series Indonesia yang OS Indonesia yang ke-11 dan pastinya untuk topiknya tidak akan kalah menarik ya dari Talk Series yang ke-10. Selanjutnya ada pengumuman terkait dengan pendaftaran member OS Indonesia kepada para peserta khususnya di sini agar dapat bergabung dengan OS Indonesia bisa sebagai full member, bisa sebagai full member dengan requirement-nya tertera di layar. Kemudian bisa juga sebagai affiliate member. Semoga dengan diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dengan OS Indonesia, kita bisa bersama-sama saling memotivasi, kemudian sharing pengetahuan dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk yang terakhir, yaitu pengambilan sesi dokumentasi atau foto. Bagi para peserta, silahkan membuka kameranya untuk diambil dokumentasi oleh operator. Ngapunten Bu Nina, untuk sesi Iya. dokumentasi ini akan saya pimpin, nggih. Iya, silakan. Mohon izin untuk semuanya bisa menyalakan kamera.
Di sini saya ada 3 slide. Nanti saya beri apa-apa, mohon siap semuanya saja nggih. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan ke Bu Nina. Sudah cukup Ibu untuk dokumentasinya? Nggih, sampun Ibu. Saya kembalikan ke Bu Nina nggih. Iya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ada pengumuman terakhir yaitu terkait dengan penulisan buku. Mohon bisa ditampilkan. Untuk pengumuman yang terakhir adalah OWS Indonesia akan launching buku dengan judul Jejak Merdeka Perempuan Peneliti Indonesia, dengan proses menulisnya itu adalah 42 hari. Perkiraan untuk tanggalnya rencananya adalah pada tanggal 15 April 2022 penulisan direncanakan selesai. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 diharapkan sudah terbit, dan pada bulan Juli 2022 diharapkan kita akan launching buku dengan judul Jejak Merdeka Perempuan Peneliti Indonesia. Mohon doanya kepada para peserta, Bapak dan Ibu semuanya, agar proyek ini bisa lancar ke depannya. Amin. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin ya, peserta dari kegiatan acara Talk Series yang ke-10 yang diselenggarakan oleh OWS Indonesia. Saya mewakili dari panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan penyajian. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sehat selalu dan bisa mengikuti acara-acara dari OWS Indonesia ke depannya lagi dengan lebih semangat dan tentunya akan lebih menarik lagi ke depannya. Gitu. Baik, saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.